Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rizky dan teman-teman RDTF. Selamat datang di RDTF Bicara. Hari ini saya dengan Pak Rizky akan berdialog mengenai pajak atas saham. Dimana kita tahu anak-anak muda zaman sekarang sangat melek investasi. Di antaranya reksadana, saham, emas, dan investasi lainnya. Cuma untuk hari ini yang akan kita bahas adalah pajak atas saham nih Pak. Untuk pajak atas saham sendiri ada apa aja ya Pak? Gitu, perpajakan yang melekat pada saham. Silakan Pak. Ya, terima kasih Vinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya teman-teman ya semoga kita dalam kondisi sehat. Jadi mengenai pajak saham ya. Jadi kita tahu saham merupakan salah satu instrumen keuangan ya, kepemilikan suatu investasi, kepemilikan suatu perusahaan. Kita tahu memang saham kan bukti kepemilikan. Ya, tentu dari sisi sahamnya sendiri ada beberapa jenis pajak ya. Kita lihat dalam rangka transaksi saham kan kita yang bagi generasi milenial mungkin beli saham itu untuk yang terdaftar di bursa efek ya. Jadi melalui perusahaan sekuritas yang mana pajak pertama kali kita beli pada saat melakukan pembelian itu ada PPN ya. Jadi PPN itu sebenarnya PPN atas fee yang dikenakan sekuritas kepada investor tadi. Itu dalam rangka pembelian. Terus yang lain mungkin pada saat nanti penjualan ada PPh final. Terus juga pada saat saham sendiri kan merupakan produk investasi yang memang harus kita laporkan di SPT PPh pribadi ya. Jadi sebagai aset yang harus dilaporkan oleh kita selaku wajib pajak. Itu mungkin silakan Vinka, apalagi yang pengen diketahui. Jadi ada pajak atas penjualan dan pembelian ya Pak, semua termasuk ya. Iya. Untuk pajak sama untuk pelaporan nih. Ya. Oh ya, itu juga sebenarnya memang kalau kita lihat dalam rangka saham kan merupakan produk investasi, itu cara mendapatkan keuntungan ada dua kan. Ada yang dikenal capital gain, yaitu selisih harga jual dibanding harga beli. Ada juga return berdasarkan kalau perusahaan yang kita beli sahamnya tadi menghasilkan laba, nah labanya tadi akan dibagikan dividen. Nah, dividen juga termasuk kategori penghasilan yang memang ya menjadi objek pajak. Ya meskipun kita tahu ya sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku ya di November 2020 itu ada sedikit relaksasi ataupun fasilitas yang mana memang dividen yang diterima orang pribadi itu bisa tidak ataupun dibebaskan dari pajak penghasilan dengan syarat dividen yang diperoleh harus diinvestasikan selama 3 tahun. Itu aturan main yang terkait dengan supaya pembebasan dividen. Jadi memang benar ya, jadi terkait dividennya ada konsekuensi perpajakan. Dari penjualan saham ada PPh atas penjualan sahamnya, ada juga PPN atas jasa sekuritas dalam rangka jual beli saham tadi, terus juga dalam rangka pembelian juga ada PPN juga, sama saham tadi juga harus kita laporkan di dalam SPT pribadi sebagai harta, dan juga nilai penjualan yang telah dipotong PPh final oleh sekuritas tadi itu juga harus kita laporkan di dalam SPT PPh orang pribadi. Itu tingkat. Untuk teknis pelaporannya nih Pak ya, untuk harga yang dicantumkan itu harga apa ya Pak? Harga perolehan kah atau harga yang sekarang kah gitu Pak? Ya artinya memang prinsip di perpajakan kan lebih banyak historikal ya, berdasarkan nilai realisasi pembelian pada saat ya dikeluarkan. Jadi artinya kita waktu dulu beli saham misalnya tahun 2017 kita belinya harga berapa gitu ya. Harga yang kita keluarkan itu yang kita catat di dalam SPT yang kita laporkan. Dan meskipun sampai tahun 2021 saham yang kita beli 2017 itu mengalami perubahan harga, dalam arti kan harga saham ada yang naik, ada juga yang cenderung turun, jadi fluktuatif. Nah, ternyata harga akhir tahun 2021 misalnya nanti kita lapor SPT, harga saham yang kita beli 2017 itu Rp2.000 per lembar, sekarang jadi 18.000 misalkan, udah meningkat. Nah itu juga kita tetap mengakui yang kita lapor berdasarkan harga perolehan awal, jadi tidak berubah lah. Tapi kalau kita nanti menjual saham itu, ya kan saham itu akan dibeli oleh pembeli bursa anggota sebagai investor yang lain. Ya kan kita kalau jual saham di bursa pasti yang beli juga sesama investor juga. Jadi di antara kita jual beli, ya itu pasti menggunakan harga pasar dari nilai saham yang terupdate ya. Jadi tentunya dari harga saham misalnya dari 2.000 kita beli, terus sekarang harga saham 18.000. Kan berarti kita ada keuntungan 16.000 per lembar. Nah, tapi karena pengenaan pajak yang sudah dikenakan final, 18.000 itu dikenakan 0,1%. Sehingga keuntungan 16.000 itu yang tidak perlu lagi
kita laporkan sebagai penghasilan yang berutang pajak. Itu karena memang pengenaan pajaknya bersifat final untuk saham yang diperdagangkan di bursa efek. Lain halnya kalau saham yang kita jual beli bagi perusahaan yang tidak terdaftar di bursa ataupun di perusahaan tertutup, maka perhitungan untung atau ruginya itu memang selisih antara harga jual dibanding harga beli saham. Itu enggak. Itu kan capital gain. Ya Pak, untuk laporannya sendiri berarti dia per tahun ya Pak, bukan yang kayak per saham harus dilaporin satu per satu gitu, emitennya apa aja gitu ya? Ya, artinya memang ya namanya pelaporan di SPT wajib pajak itu yang di akhir tahun ya daftar harta terutama orang pribadi memang sifatnya juga ada pertimbangan-pertimbangan ya dari wajib pajak sendiri ya, meskipun aturan perpajakan memang meminta ya kalau kita punya misalnya punya uang kas, punya tabungan, punya deposito, punya rumah, punya sepeda motor kan semua seharusnya dilaporkan, termasuk saham, reksadana itu kan masing-masing punya kode sendiri. Memang kalau mengenai kita perlu kasih lapor sahamnya di split ya, kita misalnya ada saham Unilever, ada saham Lipo, ada saham Bank Jago, ada saham Bank BCA. Apakah kita satukan aja di dalam pengisian? Ya sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah tahun kita memperoleh saham itu aja. Jadi kalau sepanjang diperoleh saham pada tahun yang sama, misalnya sama-sama kita baru sebagai investor 2021, kita beli saham dengan 5 emiten misalnya, nah itu bisa kita laporkan secara langsung satu angka gitu di dalam SPT. Nanti kalau kantor pajak memerlukan rincian dari daftar saham, ya kita secara internal juga menyiapkan data tadi. Tapi kalau kita ada perolehan saham yang dari tahun lalu, tahun sebelumnya, itu ya pelaporannya disesuaikan dengan tahun perolehan dari saham yang dibeli. Itu, Pinka. Oke, cukup jelas ya Pak. Terus Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau untuk PPh dividen ya Pak, itu kan ada saat pengumumannya gitu, terus ada tanggal pembayarannya gitu ya Pak. Itu kita pembayaran pajaknya kapan ya Pak? Kita bisa lihat di PP 94 ya 2020 ada kata-kata, sebenarnya kan dividen juga salah satu objek PPh 23 kalau kita lihat di pasal awal ya. Dan di situ ada kata-kata ya untuk pembayaran yang dividen itu terutang saat disediakan untuk dibayar. Jadi kata-katanya disediakan untuk dibayar itu lebih dekat kata-kata pengumuman. Ya. Jadi saat pengumuman dividen, di saat itu sudah terutang PPh dividen sehingga kita harus membayar PPh dividen tadi. Kalau PPh-nya sifatnya pemotongan atau kan dulu sebelum Undang-Undang Ciptaker PPh dividen itu dipotong oleh bursa ya, ataupun anggota bursa tadi sebagai pemberi dividen kepada kita sebagai investor, sehingga paling lambat mereka harus menyetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya hari ini diumumkan dividen, berarti paling lama 10 November harus dibayar ke kas negara. Tapi kalau dividennya kan sejak November itu sudah beralih ya, tadinya dipotong oleh pemberi dividen, sekarang malah di-store sendiri oleh penerima dividen. Karena tadi kan bisa jadi dividen yang kita terima itu tidak terutang pajak kalau kita mengikuti ketentuan syarat investasi 3 tahun. Jadi kalau kita emang pengen bayar pajak karena dividen kita nggak ikutin syarat investasi, ya kita harus menyetorkan sendiri ke kas negaranya itu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kita yang perlu perhatikan adalah tanggal pengumuman dividen, bukan tanggal dividen masuk ke rekening kita. Itu, Inga. Oh, oke Pak. Cukup jelas ya Pak. Pak, maaf nih Pak, sebelumnya karena keterbatasan waktu, kita langsung ke kesimpulan ya Pak ya. Boleh, baik. Karena ini kita diskusi singkat aja, karena nanti kita akan episode berikutnya bisa kita lanjutkan lagi. Oke, yang dapat disimpulkan jadi Pak, pajak atas saham itu ada pajak final 0,1% itu atas penjualan saham, kemudian PPh final orang pribadi ya Pak 10% dividen. Paling sama satu lagi itu yang ini, tinggal kan kita tahu namanya saham itu ada juga yang penawaran umum perdananya, IPO. Itu IPO kan berarti perusahaan yang tadinya tertutup, seperti yang nanti kan ada rencana anak usaha Telkom juga pengen go public lah. Nah, itu kan berarti dia pasti akan melepas sebagian saham pendirinya gitu untuk dijual ke masyarakat. Nah, itu ada pajak lagi tambahan 0,5%. Khusus penjualan saham berdiri. Tapi tetap kena yang 0,1%. Jadi ada tambahan pajak khusus penjualan saham berdiri, khususnya bagi perusahaan yang ingin IPO ya, yang ingin melepas sahamnya di bursa supaya bisa dibeli oleh masyarakat lah. Jadi dia akan melepas saham. Jadi itu aja tambahan lagi ya, perpajakan terkait dengan penjualan saham. Ya, lanjut. Jadi 0,1% ditambah 0,5% gitu ya Pak? Ya, khusus saham berdiri. Oh, oke Pak. Gitu. Terus untuk teknis pelaporannya
semua dilaporkan berdasarkan tahun ya Pak, tahun diperolehnya. Ya, kalau untuk harta yang dilaporkan di situ ya berdasarkan tahun perolehannya dan juga menggunakan harga perolehan atau mungkin bahasanya bisa average price. Tapi average price memang kalau kita lihat kan kalau di dalam bursa sekuritas itu kan kalau kita beda tahun average price-nya digabung. Tapi kalau dalam SPT per tahunnya itu harus berarti perlu juga kertas kerja tersendiri ya dalam rangka untuk mengisi SPT terkait dengan pembelian saham khususnya bagi kita yang suka mengkoleksi saham yang sifatnya untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk yang trading kan mungkin belum sempat akhir tahun saham itu udah nggak ada gitu, jadi cuma numpang lewat. Tapi kalau yang sampai melewati tahun kan, karena kan kita yang melaporkan saham itu kan adalah yang kita miliki per 31 Desember. Jadi kalau bagi trader kan mungkin dia beli 25 Desember, jual 27. Jadi bisa jadi akhir tahun sahamnya juga sedikit karena dia cuma diputar. Lain halnya kalau saham itu sebagai investor yang memang dibeli untuk jangka waktu panjang. Itu. Oke, Pak. Jadi tips and trick dari Pak Rizky tetap harus ada pencatatan ya Pak ya? Ya, untuk jadi catatan ini tadi ya. Ya, transaksi dan juga harga jual dan harga beli minimal. Ya mungkin Vinka sendiri juga kan sebagai salah satu juga investor, ya kan pengen tahu juga sebenarnya dari jual beli saham ataupun dari main saham ini kita untung atau rugi kan. Itu salah satu cara data kan ya mungkin meskipun mungkin dari sekuritasnya sudah menyediakan template-template yang bisa semacam melakukan laporan laba rugi ya jual beli, tapi ya sepertinya kita juga perlu juga membuat catatan internal. Jadi kita jual berapa, beli berapa, jual berapa, beli berapa, terus uang yang dipakai berapa, sehingga selain untuk kepentingan perpajakan, pencatatannya juga untuk kepentingan supaya tahu juga sebagai pemegang saham atau sebagai investor sebenarnya kita untung atau rugi dari jual beli saham. Itu aja pesannya. Oke Pak, makasih banyak ya Pak atas ilmunya. Semoga teman-teman RDTF juga terbantu ya untuk ilmunya dari Pak Rizky ya Pak, dapat pencerahan dan segala macam. Oke, sama-sama. Jadi pokoknya nanti ditunggu sesi-sesi berikutnya. Oh iya, untuk teman-teman yang punya ide nih mau kita bahas topik apa, bisa komen ya Pak ya. Kita buka ruang diskusi ya Pak ya. Ya, artinya mungkin kita secara internal juga punya serial-serial, jadi mungkin saham, reksadana, deposito, kita bisa susun, tapi juga kalau ada masukan dari viewer ataupun dari pemirsa yang lain, silahkan ya, nanti kita pertimbangkan. Seperti itu. Karena itu bagian dari ya edukasi perpajakan supaya lebih mendekatkan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Gitu. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Yo, sama-sama. Yo.